Hai, Assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu channel YouTube Biji Hitam dan pastiin kalian udah follow Instagramku di bawah ini ya. Kedai kopi tanpa manajemen keuangan yang sehat biasanya nggak bakalan bertahan lama, dan gitu juga aku dengar beberapa cerita dari teman-teman kedai kopi yang lain, banyak yang tutup karena memang manajemen keuangannya yang nggak sehat walaupun kedai kopinya rame. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih sedikit gambaran dan sedikit gimana aku mengelola manajemen keuangan secara sederhana. Kenapa? Karena sebenarnya aku nggak pakar di manajemen keuangan, bukan ahlinya, banyak orang yang lebih ahli, tapi kali ini aku bakalan share gimana aku memanajemen keuangan kedai kopi kecilku ini secara sederhana dan mungkin bisa bermanfaat buat kalian juga, gimana memanajemen keuangan ala Biji Hitam. Oke, yang pertama kita bicara operasional. Jadi sejatinya sebuah kedai kopi itu pasti mempunyai operasional. Apa-apa aja itu, setiap kedai kopi mungkin berbeda, tapi secara garis besar mungkin operasional intinya itu sama. Seperti aku kasih contoh, sewa tempat. Mungkin kalau kalian kedai kopinya masih sewa tempatnya, itu adalah operasional penting. Kemudian tagihan listrik, itu juga operasional penting. Kemudian adalah gaji karyawan, itu juga operasional penting. Dan kemudian adalah bahan baku atau belanja bulanan lah ya, belanja bahan baku semuanya. Jadi 4 ini tadi adalah operasional yang menurutku lumayan harus dipikirin benar-benar. Terlepas dari 4 ini mungkin beberapa kedai kopi ada operasional lain. Jadi hanya 4 ini inti yang harus benar-benar kita hitung sedetail mungkin, kita hitung sebagus mungkin. Karena 4 hal itu tadi adalah faktor penting yang harus kita selamatin dulu sebelum kita mikirin untungnya sih. Oke, selanjutnya adalah kalian harus balancing atau menyeimbangkan antara operasional dan omset kalian. Jadi jangan karena kedai kopi kalian rame dan omset yang masuk atau uang yang masuk itu besar, tapi ternyata operasional kalian lebih besar daripada uang yang masuk. Jadi itu harus benar-benar kita setting lah antara operasional dan uang harian yang masuk. Kalau sehatnya sih dari 100% yang masuk itu 40% itu operasional. Jadi 60% itu uangnya bisa kita alihkan ke macam-macam. Oke, hal yang selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan atau menyisihkan dana darurat. Kenapa? Karena di sela-sela kedai kopi berjalan kita nggak tahu ada hal-hal yang memang harus dibayarkan. Contoh kayak meja kita tiba-tiba patah nih waktu pengunjung duduk, jadi kan harus diperbaiki, dan itu dananya dari mana, uangnya dari mana gitu kan. Itu adalah pakai dana darurat. Itu salah satu contoh dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian hal selanjutnya adalah sistem penggajian. Jadi teman-teman harus bisa menetapkan gaji si karyawan ini berapa, kemudian gaji si owner berapa, karena sampai hari ini aku masih digaji dari kedai kopiku ini, jadi nggak ada sistem bagi hasil, tetap sistem gaji. Dan gaji karyawan itu juga harus disesuaikan dengan omset. Jadi kapan si gaji karyawan harus naik, jadi kita harus sesuaikan dengan omset masuk, baru kita bisa kalkulasikan dan sesuaikan untuk gaji pribadi si owner dan untuk gaji karyawan. Itu semua harus disesuaikan. Kenapa? Karena itu tetap fluktuatif, omset itu fluktuatif, uang masuk itu fluktuatif, dia nggak menentu, tapi gaji si karyawan kan nggak bisa kita naik turunkan gitu. Jadi harus kita sesuaikan berapa uang yang masuk dengan gaji karyawan, dan yang pastinya si owner juga harus digaji. Kemudian hal selanjutnya adalah biasa teman-teman sebut petty cash. Jadi petty cash itu adalah uang harian yang harus disisihkan selain di laci utama. Jadi itu adalah uang operasional kecil-kecilan yang lumayan besar nanti impact-nya ke depannya. Seperti contoh ada karyawan beli sesuatu dan dia kena uang parkir 2.000 gitu kan, itu ngambilnya dari petty cash. Kemudian hal-hal kecil kayak ada uang retribusi sampah 5.000 gitu, itu ambilnya dari petty cash. Pokoknya uang safety
itu harus ada selain dari uang laci. Jadi biar uang laci utama itu nggak terganggu, kita harus punya yang namanya petty cash. Oke, sekarang kita saatnya bicarain simulasi ya. Jadi ini aku ngasih sampel yang paling sederhana. Kalau teman-teman mau catat juga boleh. Aku juga ada catatan biar nggak salah. Jadi tadi aku buat catatan sederhana nih. Kita anggap si kedai kopi ini mempunyai omset kotor atau pemasukan kotor 1 juta satu hari nih. Jadi dia buka tiap hari dan dia berpenghasilan 30 juta satu bulan. Jadi kedai kopi ini bisa menghasilkan uang 30 juta satu bulan. Oke, itu dulu. Kita anggap 1 juta satu hari dan dia menghasilkan 30 juta satu bulan. Kita anggaplah setelah kita hitung-hitung semua operasional, gaji pegawai, listrik, sewa tempat, dan lain-lain itu sekitar 15 juta. Nah, jadi itu kan 50% nih dari omset. Karena kan setengahnya kan 30 juta, 15 juta nih. Jadi 50% dari omset. Kita anggaplah seperti itu. Padahal tadi sebenarnya operasional itu, sebaik-baiknya operasional itu hanya 40% dari omset utama. Jadi kita potong 50%. Jadi tadi yang pertama, kedai kopi ini menghasilkan 30 juta satu bulan. Kemudian operasionalnya ada 15 juta. Itu udah masuk gaji pegawai, belanja bahan, sewa tempat, listrik, dan lain-lain. Jadi uang yang bersisa ada 15 juta. Itu belum tentu kita anggap bisa untuk ke owner semua. Jangan sampai seperti itulah. Kenapa? Karena kita butuh slot-slot lain, bukan main slot ya. Kita butuh slot-slot lain, penempatan uang itu biar lebih safety dan lebih aman. Untuk masalah gaji si owner, itu adalah kesepakatan dan komitmen si owner mengenai bisnisnya. Apakah dia mau digaji atau dia mau langsung ambil untung bersih semuanya untuk dia. Itu komitmen kalian. Dan yang pastinya Biji Hitam ini sudah berjalan mau 8 tahun. Sampai hari ini juga si owner tetap digaji dari kedai kopinya. Nggak ada cerita langsung embat semua. Jadi tadi sisa berapa tuh ya? Pemasukan 30 juta, operasional 15 juta, tinggal 15 juta nih. Tinggal 15 juta, oke? Komitmen di awal, anggaplah gaji si owner itu 5 juta. Jadi udah terpotong 5 juta, tinggal 10 juta nih. Nah, ini mau kita apain nih 10 juta? Apakah mau langsung masuk kantong si owner? Apakah mau langsung berfoya-foya? Atau mau langsung nyicil sesuatu? Enggak. Tapi kalau di Biji Hitam 10 juta itu masuk ke tabungan yang dimana itu kita tumpuk terus, yang sampai hari ini bisa membeli mesin espresso secara cash, bisa membeli mesin roasting secara cash, bisa membeli grinder termasuk grinder yang di belakangku ini secara cash. Uangnya adalah dari situ, dari tabungan yang dipotong sesuai komitmen gaji si owner tadi. Oke, dan jangan lupa di sela-sela keuntungan yang ditabung 10 juta tadi, jangan lupa untuk sedekah, karena itu adalah faktor paling penting dari sebuah bisnis. Semakin banyak sedekah kita, maka kita juga dikasih semakin banyak. Oke, seterusnya adalah yang perlu kalian camkan. Kalian harus bisa memperhitungkan kapan gaji si owner ini bisa naik. Nah, apakah dengan kenaikan omset sekian persen, aku harus tambah uang? Jangan. Yang pastinya gaji kita di situ dulu. Anggaplah 3 tahun ini aku bergaji 5 juta gitu. Dengan tabungan yang bisa kita naikkan sebenarnya kalau omset sudah naik. Jadi bagus fokus ke tabungan dulu, karena alat-alat kopi kalian tahu sendiri harganya udah mulai nggak masuk akal, puluhan juta, bahkan ada sampai ratusan juta. Itu dari mana uangnya kalau nggak dari tabungan yang kita bicarain tadi. Kemudian poin penting adalah semakin besar omset kalian atau semakin besar pemasukan kedai kopi kalian jangan beranggapan operasional kalian bakalan gitu-gitu aja. Kenapa? Karena semakin besar omset dan pemasukan kalian, otomatis pengeluaran atau operasional kalian juga bakalan lebih besar. Kenapa? Karena belanja udah pasti lebih banyak dari biasanya, karena bahan baku bisa cepat habis. Kemudian ketika kalian udah naik omset, ya kita harus juga mengikuti gaji karyawan, harus kita naikkan juga pelan-pelan. Jadi itu semua harus terukur dan benar-benar kalian hitung di 4 faktor yang aku bilang di awal tadi. Oke teman-teman, itu tadi tips sederhana yang bisa aku bagiin sama kalian bagaimana memanajemen keuangan secara sederhana. Ini terlepas kita bicara HPP ya, untung 1 gelas minuman berapa, untung ini HPP-nya berapa, modal berapa, bisa dijual berapa. Nanti mungkin kalau teman-teman yang mau
tahu tentang itu bisa tulis di kolom komentar, dan mungkin nanti aku bisa set lah videonya kira-kira untuk membahas itu, karena itu lumayan ribet dan ya memang harus ada data lah kalau kita bicara HPP dan lain-lain. Cuman untuk video kali ini aku mau sharing itu tadi, mudah-mudahan teman bisa nangkep dengan gaya bahasaku dan cara ngomongku yang lumayan ribet tadi menurutku ya. Tapi enggak lah, itu bisa kalian tanyakan nanti kalau ada yang bingung tentang manajemen keuangan yang aku bilang tadi, yang sederhana, yang simple. Kita nggak usah pakai Microsoft Excel, nggak usah pakai apa-apa, hanya perlu hal sederhana yang pastinya sejauh ini aku nggak pakai orang keuangan karena masih aku sendiri yang memanajemen keuangan dan lain-lain. Oh ya, satu lagi, rekening di bank kalian itu harus kalian pisah-pisah. Yang mana untuk belanja, yang mana untuk gaji kalian, yang mana untuk tabungan. Ya minimal satu owner kedai kopi kecil kayak aku ya minimal megang 3 rekening lah untuk bisa dipecah-pecah kemana uang ini, uang ini, uang ini. Karena kalau satu rekening bakalan ribet, karena ada rekening rumah lagi, rumah tangga, ada rekening bisnis, ada rekening lain-lain lah. Yang pastinya kalian harus bisa memanajemen rekening itu. Itu aja. Oke teman-teman, itu tadi gimana cara aku memanajemen keuangan biji hitam ini. Aku dulu di awal pernah meribetkan diri dengan manajemen keuangan yang harus diinput tiap hari, harus dihitung detail per detail. Tapi semakin kesini aku mulai sadar itu udah di luar batas kemampuanku. Jadi aku meringkas lah manajemen keuangan si biji hitam ini biar lebih simple, biar lebih enak ngitungnya, nggak terlalu ribet. Yang penting semua saling percaya. Si barista juga udah aku percayakan untuk menghitung uang dan lain-lain. Mungkin itu aja video kali ini dari aku, Dika. Dari channel YouTube Biji Hitam, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-nya Biji Hitam. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya, jangan lupa di kolom komentar. Dan yang pastinya hari ini udah 32.000 subscriber. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe biar update video-video terbarunya dari Biji Hitam. Itu aja dari aku, Dika. Assalamualaikum.